Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita memulai pelajaran malam ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini sudah ada Mbak Karisma, Mbak Mary, Mbak Bunda Sari, dan Mbak Naisha. Oke, kita sekarang ada di bahasa Inggris ya, pertemuan keempat. Padahal kalau yang kelas ekonomi sudah 6 pertemuan ya, dan minggu depan udah tahu kan kalau minggu depan kita ada UTS. Tapi kalau bahasa Inggris belum. Lah rencananya gini Mbak, rencananya saya mau ngasih soal UTS-nya itu di hari-hari biasa. Maksudnya bukan pada saat hari Kamis gitu. Saya ngasih nilai ngasih soalnya lah. Pas hari Kamis, saya mau isi pakai bahasa Inggris gimana? Gimana nih Mbak Karis, Mbak Mary, Mbak Bunda Sari, dan Mbak Naisha? Jadi biar bahasa Inggrisnya nanti bisa samaan gitu waktunya. Nah, Mbak Mary tanya maksudnya. Nah, maksudnya gini, kan hari Kamis, kita kan ada UTS nih, ekonomi. Nah, daripada, kalau UTS itu kan biasanya cuma ngasih soal ya, cuma ngasih soal gitu kan. Nah, daripada nanti ini, kosong gitu kan Kamisnya lah, nanti soalnya mau saya kasih sebelum hari Kamis gitu, soalnya mau saya kasih hari Kamis, terus kemudian soalnya mau saya kasih sebelum hari Kamis, kemudian nanti hari Kamis kita pelajaran bahasa Inggris. Jadi kita Kamis, Jumat bahasa Inggris. Oke? Nah, oke. Nah, sekarang kita masih belajar tentang basic grammar. Kemarin kita belajar tentang verb to be. Jadi kita kapan kita menggunakan to be dan kapan kita menggunakan to be dan tidak ya. Nah, sekarang kita belajar tentang ini, pronoun atau kata ganti. Nah, kita belajar tentang pronoun atau kata ganti. Terlihat nggak Mbak ini? PPT-nya. Kelihatan nggak ya layarnya ya? Nggak kelihatan ya kayaknya ya? Oke, kecil banget. Nah, oke, kita kalau kayak gitu belajar ini aja ya. Saya mau ngasih 2 materi hari ini. Belajar tentang basic grammar, ya tentang tenses. Nah, kemarin saya sudah pernah membahas ya tentang tenses ya. Atau kalau misalnya saya bilang past tense, present gitu kan. Nah, sudah ada yang pernah belajar belum mengenai tenses? Mbak Karisma, Mbak Mary, Mbak Mundasari, Mbak Naisha. Pernah dengar nggak tenses misalnya past tense, future tense, continuous tense, kemudian ada simple present tense dan lain-lain. Ada 16 tenses itu. Ada lupa ya? Lupa tapi sudah pernah belajar ya? Nah, di sini nanti saya akan mengulas sedikit mengenai tenses. Gimana? Ini kita belajar tenses dulu ya. Nah, apa sih tenses gitu kan? Tenses adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris.
untuk menunjukkan waktu sekarang, masa depan, atau masa lalu. Nah, terjadinya suatu perubahan atau peristiwa. Nah, di Indonesia dikenal dengan 16 macam tenses bahasa Inggris. Jadi, ketika kita berbicara dalam bahasa Inggris ya, ketika kita berbicara dalam bahasa Inggris itu berbicara di membicarakan momen sekarang, membicarakan momen untuk masa depan, atau ya, membicarakan momen sekarang, membicarakan momen masa depan, membicarakan momen masa lalu. Itu tuh menggunakan kata kerja yang berbeda. Nah, di dalam bahasa Inggris itu ada 3 macam kata kerja ya. Jadi itu ada kata kerja itu kan bahasa Inggrisnya itu verb ya. Kata kerja itu bahasa Inggrisnya ada verb. Kata kerja. Nah, pertama itu kata kerja bentuk pertama atau kita singkat verb 1. Oke. Kemudian kedua verb 2 atau yang ketiga, dan yang ketiga adalah verb 3 atau kita sebut dengan verb 3 itu past participle ya. Nah, gampangnya kita ngafalin dia aja dah. Jadi kata kerja dalam bahasa Inggris itu ada 3 nih, ada 3 bentuknya. Bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Nah, contoh bentuk pertama. Bentuk pertama itu bentuk paling sederhana. Contohnya misalnya kita berbicara tentang play, bermain, bahasa Inggrisnya tetap play, ya. Kalau misalnya dia bermainnya jamak, berarti dia play. Kalau bermainnya dia tunggal, berarti dia plays. Oke. Kemudian, apalagi kira-kira kata kerja bentuk pertama? Go, ya, go, atau kalau dia single berarti goes, pergi. Terus kemudian try, ya, mencoba. Kalau dia yang try single berarti dia tries. Oke. Nah, kalau yang kedua, bentuk kata kerja yang kedua, bentuk kata kerja kedua dari play, ada yang tahu apa? Halo? Bentuk kata kerja yang kedua, ada yang tahu nggak? Pernah tahu nggak? Nah, ini Mbak Naisha ya. Played, ya. Tulisannya played, bacanya played. Kemudian yang kedua goes, go atau goes. Bentuk bentuk keduanya apa? Ada yang tahu? Bentuk kata kerja dia irregular ya. Jadi ada kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk kedua itu ada bentuknya tuh ada 2. Verb tuh ada 2 ya. Jadi dia tuh yang pertama regular dan irregular. Kalau regular itu dia ditambahi ed. Ya, dia ada plus ed. Tapi kalau irregular dia bentuknya ganti-ganti, nggak ada rumusnya, nggak ada rumus ed-nya. Misalnya contoh goes jadi when. Goes, go, bentuk pertamanya dia go, tapi bentuk keduanya dia when. Itu namanya dia termasuk dalam kategori irregular, and many more ya. Misalnya kalau eat
Itu dia jadi ate. Kemudian ada lagi apa ya? Buy jadi bought, bukan buyet, bukan tapi bought. Nah, and many more ya, dan ada banyak lagi. Itu bentuk dari kata kerja irregular. Jadi tidak semua jadi tambahin ed gitu kan. Nah, kemudian Mbak Naisha ini contohnya adalah was ya. Jadi I am, jadi I was. Ya, itu juga termasuk irregular. Kemudian kalau try, bentuk kata kerja termasuk regular. Jadi tried. Oke. Nah, bentuk kata kerja yang ketiga. Kalau played, dia tetap. Karena regular tadi ya, tetap played. Kemudian kalau kalau when, dia jadi apa? Ada yang tahu? Jadi gone. Ya, beda-beda ya. Jadi dari go, when, kemudian gone. Dan ini artinya pergi semua. Nah, terus kalau tried, dia tetap ya. Tried. Jadi sometimes, kadang-kadang itu bentuk kata kerja kedua dan ketiga itu sama. Oke, gitu. Nah, kapan ini penggunaannya? Kapan penggunaan kita menggunakan verb 1, verb 2, kemudian verb 3. Nah, ini loh yang perlu kita bahas di tenses itu. Kita tidak benar atau ya tidak benar selalu menggunakan kata kerja bentuk pertama. Jadi itu depends, tergantung dengan keadaan. Momen apa yang sedang kita bicarakan? Momen sekarang, momen masa depan, atau momen masa lalu? Ketika kita membicarakan momen sekarang, kita menggunakan verb 1. Ketika kita membicarakan masa depan, kita juga menggunakan verb 1. Namun verb 2, ketika kita membicarakan masa lalu, kita menggunakan verb 2 atau verb 3. Ya, jadi verb 1 itu untuk masa sekarang dan masa depan. Kemudian kalau verb 2 dan verb 3 itu untuk masa yang telah lampau. Ya. Masa lampau. Kemudian kalau ini masa sekarang dan masa depan. Kalau lampau dia menggunakan bentuk yang ini tadi. Bentuk kedua dan ketiga. Jadi ini kenapa kok perlu dibahas itu verb. Jadi tenses itu membahas tentang penggunaan kata kerja, verb, kata kerja. Jadi setiap momen itu kata kerja yang digunakan itu berbeda gitu. Itulah yang membedakan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa yang lain gitu kan. Nah, itu. Oke, sampai sini ya review tentang verb dulu ya. Jelas ya. Jadi tenses itu adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris untuk menunjukkan waktu sekarang. Nah, kalau misalnya kita bicara gitu ya dalam bahasa Indonesia, saya makan gitu kan. Atau apa? Saya makan gitu. Itu tidak teridentifikasi gitu. Makannya tuh kapan gitu ya. Kalau kita cuma bilang saya makan, itu kalau dalam bahasa Indonesia kan tidak teridentifikasi. Makanya kapan, sekarang, kemarin, atau besok gitu kan. Berbeda ketika kita bicara dalam bahasa Inggris. I eat gitu kan. Berarti saya tuh makan. Saya biasanya makan. Kalau I eat itu berarti membicarakan tentang habit, kebiasaan. Saya makan. Terus ada lagi, misalnya I ate, AT. Ini kayaknya harus saya tulis ya, daripada bingung. Oke, nah. Nah, misalnya ya dalam bahasa Indonesia itu kalau misalnya bilang saya makan, kita tidak bisa mengidentifikasi ini, makanya kalau kalimatnya cuma seperti ini loh, saya makan. Oke, sama-sama makan, tapi tidak teridentifikasi ini makanya kapan? Sekarang, besok, atau udah makan kemarin? Berbeda dengan bahasa Inggris.
itu dia lebih spesifik, lebih jelas. I eat. Ya, kemudian ada I ate. Kemudian I am eating. Ini sama-sama artinya saya makan, sama artinya. Sama artinya. I eat juga saya makan, I ate saya juga makan, I am eating. I am eating itu juga makan. Cuma ini bisa teridentifikasi kalau I eat means dia itu emang biasanya makan, dia habitnya, kebiasaan adalah makan. Always. Jadi regular dia makan gitu. Kebiasaan. Jadi kita makan kan suatu kebiasaan, jadi I eat. Itu dia menyatakan habit atau kebiasaan. Kalau I ate, dia makan, tapi makannya di masa lalu. Karena dia menggunakan verb to. Ya, verb to, bentuk kedua. Kata kerja bentuk kedua. Kemudian I am eating. I am eating berarti saya juga makan, tapi dia sedang. Makannya itu sedang berlangsung. Saya sedang makan. Jadi di waktu kita ngomong itu I am eating itu ya, dalam bahasa Inggris seperti itu. Itu sedikit mengenai gambaran sedikit mengenai yang akan kita bahas malam ini. Nah, Mbak Ana Mistika sekarang masuk ya. Selamat malam Mbak Ana. Oke. Oke, sekarang kita membahas tentang tenses ya Mbak ya. Bentuk kata kerja ya. Oke, ini seperti itu ya Mbak ya. Sampai sini jelas ya. Kita lanjut ke selanjutnya. Gimana? Ada pertanyaan Mbak? Mbak Karisma, Mbak Mary, Mbak Munasari? Mbak Karisma kok ada dua ya? Oke, jelas ya. Nah, sekarang kita membahas tentang grammar yang pertama, yaitu nah ini, sebelum kita bahas lebih lanjut ya. Kok nggak bisa di zoom ya? Oke. Kelihatan nggak Mbak? Kalau saya gedein gini kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke, emang kelihatan? Aduh, kok malah hilang? Oke, saya hapus. Oke. Bentar. Saya hapus dulu. Oke, nggak jelas ya Mbak. Bentar saya hapus ini dulu biar jelas. Oke. Oke. Loh, kok jadi gini sih? Oke, hapus aja lah. Bentar ya Mbak, saya upload ulang aja ya. Oke.
Oke, jelas ya Mbak ya? Oke, jelas ya. Nah, ini ada ini di sini contoh tabel ini saya memberikan 12 tenses ya. Sebenarnya ada 16 tapi di tabel ini ada 12 dan nanti yang kita bahas di sini hanya 4 yang sering dipakai aja. Pertama adalah ada past ya, past, kemudian present ya, kemudian future. Nah, past ya, past itu dia sesuatu yang lampau. Kalau present berarti dia itu tadi menyatakan kebiasaan, ya, kebiasaan atau sekarang lah. Tapi sekarang, tapi dia bukan sedang ya, bukan sedang. Jadi intinya past itu dia lampau, kemudian kalau present itu ya present gitu sekarang, kemudian kalau future dia di masa yang akan datang. Nah, yang kita bahas, kemudian nanti kita membahas juga tentang continuous, present continuous. Jadi kita membahas tentang simple past, kemudian simple present, kemudian simple future, dan kita membahas tentang present continuous. Nah, kita nanti membahas ini ya, simple past, kemudian simple present, simple future, kemudian present continuous tense. Oke? Nah, bagaimana penjelasan tentang grammar ini? Ya, intinya kalau tadi ya, penjelasannya adalah kalau past itu berarti dia lampau, kemudian kalau present ya sekarang gitu ya, dan future adalah dia di masa yang akan datang. Nah, nanti kita membahas present ada dua, present simple present dan present continuous tense. Lah, bagaimana sih dengan simple present? Rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah kalau simple present itu subject plus verb one. Jadi verb one itu adalah kata kerja yang tadi loh, yang nggak aneh-aneh itu loh, yang kita biasanya tahu, play, go, try, kemudian buy, kemudian apalagi itu watch, kemudian listen, kemudian apalagi, kemudian sing gitu kan, and many more, yang intinya verb one, oke? Nah, kapan kita menggunakan simple present? Kita menggunakan simple present untuk menyatakan fakta, ya, fact, fakta, kemudian kebiasaan, ya, kebiasaan atau habit seperti yang saya bilang tadi ya, dan kejadian yang terjadi pada saat sekarang ini. Nah, contoh kalimatnya adalah we agree with the speaker's opinion. Kami setuju dengan opini pembicara. Jadi contohnya adalah di sini agree, setuju, ya. Tapi dia setujunya sekarang. Ya. Sekarang dia tuh setuju. Kemudian she is so beautiful. Dia sangat cantik. Jadi to be-nya dia di sini juga to be bentuk pertama, bukan to be bentuk kedua. Kalau to be is bentuk keduanya apa? She was, ya. Nah, itu contoh dari simple present tense. Ada yang bisa memberi contoh lain nggak? Nah, simple present tense selain ini.
Ada yang bisa memberi contoh lain? Jadi kalau simple present tense itu dia menyatakan fakta atau kebiasaan. Misalnya, nah ini signalnya, kalau biasanya ya, kalau signal wordnya itu, kalau signalsnya itu ada kata everyday. Kemudian kedua misalnya always. Kemudian often. Kemudian every week, ya, every week. Kemudian every morning. Oh, every morning. Dan every yang lain, oke? Kemudian misalnya once a week, seminggu sekali, ya. Once a week, once a month, and many more, ya. Sebulan sekali, seminggu sekali, atau misalnya twice. Habis 4 kok 3 tuh ini. Nah, misalnya twice a week, 2 minggu sekali. Intinya ini adalah suatu kebiasaan, suatu fakta, suatu yang dilakukan secara regularly. Oke, jadi ada every day, often, always, every week, morning, once a week, twice a week. Nah, contohnya Mbak Naisha ini memberi contoh we are in English class. Nah, itu adalah contoh dari kalimat simple present. Nah, ada yang bisa memberi contoh lagi misalnya? Nah, ini kata-kata contoh dari Mbak Karisma nih. Contoh dari Mbak Karisma adalah I am study every day. Ayo, ini kemarin, ini sebenarnya contohnya udah benar yang dibuat Mbak Karisma. I am study every day. Every day-nya udah benar, kemudian study-nya benar, kemudian karena di sini ada I. Karena subjeknya I gitu. Tapi kira-kira ini salah, ini kurang benar nih kalimatnya nih. Kira-kira apa nih yang salah nih dari kalimatnya Mbak Karis berhubungan dengan yang udah saya terangkan kemarin? Ada yang bisa membenarkan kalimat yang dibuat Mbak Karisma ini? Yang ketiga ini contoh dari Mbak Mary. He often take medicine every morning. Nah, oke. Kita bahas dulu yang kalimatnya Mbak Karisma nih. Ini kalimatnya ini sudah benar simple present, tapi ada yang salah nih kira-kira. Kemarin, ini harusnya pakai to be nggak ini? I am study every day. Pakai to be nggak?
Study termasuk apa? Study kan termasuk verb, kata kerja. Bukan adverb, kemudian bukan noun. Jadi kita tidak membutuhkan apa? Tidak membutuhkan to be. Jadi langsung I study every day. Nah, ini loh yang kemarin saya ajarkan. Nah, fungsinya tuh seperti ini gitu. Nah, kemarin kan rumusnya itu semua subjek selain ketemu dengan verb, dia need yang namanya to be. Pokoknya kalau dia ketemu verb, berarti dia tidak membutuhkan to be. Kayak misalnya, she is beautiful. Beautiful kan kata sifat nih. Nah, dia bukan verb, tapi dia kata sifat. So, kalimat ini membutuhkan yang namanya to be, ya kan? Kemudian agree, contohnya agree itu kan setuju. Setuju adalah kata kerja, verb. Jadi dia tidak membutuhkan to be kan di sini. Nggak ada to be kan di sini karena dia verb. Nah, di sini study apa? Study itu verb sama dengan agree. Jadi dia tidak membutuhkan to be. Kemarin kita udah belajar ini ya, jadi jangan lupa ya. Nah, ini kalimat dari Mbak Mary. He often take medicine every morning. Udah benar, he often take medicine every morning. Tapi ada yang kurang juga nih kalimat ini. Apa? Dia subjeknya adalah he. Dia subjeknya he. He itu single. So, karena dia di sini simple present, jadi dia takes tambah s karena dia single. Jadi verbnya kata kerjanya dia ditambahin s. Oke. Tapi ini kalimatnya udah benar. Cuma perlu diperhatikan dari verbnya. Jadi verb itu kalau present, kalau misalnya dia subjeknya itu single, jadi dia ditambahin s. Kalau subjeknya dia plural atau jamak, dia tidak ditambahi s. Kalau di sini subjeknya misalnya we, kemudian atau I, kemudian you, dia tidak membutuhkan, dia langsung gitu. Dia langsung kok hilang? Ya, jadi ini membutuhkan S ya. Nah, kalau subjeknya we, I, atau you, dia tidak membutuhkan S. Kenapa? Karena dia di sini jamak. Ya, jadi dia tidak membutuhkan S. Take-nya dia take jamak. Seperti itu. Nah, ada yang bisa memberi contoh lagi nih? 2 contoh lagi. Untuk simple present tense, ini ya, saya dikasih contoh yang benar. Nah, kalau contohnya dari we are in English class, tadi siapa nih yang bercontoh nih? Mbak Naisha. Kenapa ini benar? Karena in English class adalah kemarin, apa kemarin? Dia adalah salah satu bentuk dari apa kemarin? Ada yang ingat gak? Gampangnya dia adalah salah satu bentuk dari keterangan ya, keterangan tempat ya. Jadi dia membutuhkan to be. Jadi intinya apapun lah, pokoknya subjek kalau bertemu dengan verb, kalau bertemu dengan selain verb, kata kerja, dia itu butuh yang namanya to be. Tapi kalau bertemu dengan verb, dia tidak membutuhkan to be. Intinya pengecualinya adalah verb.
ya. Oke gitu. Nah sekarang ada yang bisa memberi contoh lagi, dua kalimat lagi. Halo, Mbak Karisma tadi udah, kemudian Mbak Ana Mistika nih. Bisa memberi contoh? Oke, contoh lain adalah my brother goes to school every day. Nah, itu adalah contohnya. My brother goes to school every day. I play badminton once a week. Jadi saya bermain badminton seminggu sekali. Contoh lain adalah Annie and I go to market twice a month. Saya dan Ani dan saya pergi ke pasar 2 kali dalam sebulan. Nah, itu adalah semuanya adalah contoh dari simple present tense, gitu ya. Jadi di sini yang kita bahas adalah verb. Kalau tenses itu yang kita bahas adalah verbnya yang berubah. Oke, jadi kita sekarang lebih teliti. Oke, jelas ya? Nah, ini Mbak Ana Mistika memberi contoh. Tonight, I am very happy in English class. Lah, ini benar. Tonight, I am very happy in English class. Very happy itu adalah adjective kan ya? Happy adjective. Jadi dia membutuhkan namanya am. Membutuhkan yang namanya to be. Oke, benar ya? Oke, berarti udah jelas semua ya. Ini adalah signalsnya nih, Con. Ini adalah signalsnya dari waktu-waktu yang menandakan itu kita menggunakan tenses yang mana. Ini adalah beberapa signalsnya. Oke. Kemudian yang kedua, present continuous tense. Kita tadi sudah membicarakan tentang present, sedang kejadian yang berlangsung sekarang ya. Kejadian yang terjadi pada saat ini ya. Pada saat ini terjadi pada saat ini sama berlangsung untuk berbeda. Kalau present tense, present continuous tense ya, penggunaannya adalah ini. Present continuous tense untuk membicarakan aksi yang sedang berlangsung sekarang atau rencana di masa depan. Nah, kita kan sering ya, ada misalnya mendengar atau membuat kalimat yang seperti ini. Ayo, saya minta tolong dibuatkan kalimat, saya bermain gitu. Saya bermain. Ada yang membuat kalimatnya I play, kemudian ada yang membuat kalimatnya I am playing gitu kan. Nah, itu sama-sama benar, tapi ketika saya mau bicarakan saya bicara saya bermain gitu ya, saya bermain dan itu kejadiannya sekarang, itu hanya I play. Tapi kalau saya bilang saya sedang bermain, now I am playing. Kalau sekarang saya sedang bermain, ada sedangnya itu loh. Bermainnya tuh
saat ini juga lagi berlangsung mainnya. Saya lagi pegang raket nih sekarang. Nah, ketika itu sedang itu kita menggunakan present continuous tense. Yang mana rumusnya adalah subject, kemudian am, is, are, kemudian present participate verb ing. Jadi verb ing ya. Verb ditambahin ing. Itu dia rumus dari kejadian yang berlangsung sekarang. Contohnya adalah ini. I am driving a car to Bandung now. Jadi saya sedang menyetir mobil. Dia menyetir ya, menyetir mobil sedang. Jadi menyetirnya itu dia now, sekarang juga. Sedang berlangsung nyetirnya. Kemudian present continuous tense juga digunakan untuk rencana di masa depan. The buses, busnya dua ya. The buses are arriving in an hour. Jadi bus-bus tersebut tiba dalam 1 jam. Jadi dia rencana di masa depan. Oke, kalau misalnya ini misalnya bingung, ini kita skip aja dulu, kita belajar yang ini aja dulu ya, yang sedang berlangsung itu. Contoh signalnya adalah signalsnya adalah now. Dia sedang berlangsung. Dia menggunakan signal now. Nah, ada yang bisa memberi contoh? Misalnya saya minta dibuatkan kalimat saya sedang makan. Saya sedang makan. Saya sedang makan sekarang. Bahasa Inggrisnya apa? Mbak Karisma, Mbak Anamistika, Mbak Naisha, Mbak Mary. Saya sedang makan sekarang. Nah ini udah pada bisa nih. Tapi yang benar ini Mbak Naisha. Oke, di sini ada kalimatnya Mbak Naisha. Iya, yang benar ini ya. I am eating now. Jadi kalau kita mengatakan suatu sedang berlangsung, kita juga membutuhkan to be di sini. Jadi verb ing, eat itu kan verb. Ing, ada ingnya ya. Kemudian kita tambahkan to be. Jadi is, am, atau are. Karena I, jadi dia pasangannya adalah am. Nah, sekarang coba kalimat mereka sedang berlari sekarang. Apa bahasa Inggrisnya? Mereka sedang lari sekarang. Bahasa Inggrisnya apa nih? Ada yang tahu? Nah, Mbak Mary nih udah jago nih. Bahasa Inggrisnya adalah they are running now. Oke. They are running now. Kemudian bahasa Inggrisnya satu lagi nih. Kita sedang belajar bersama sekarang. Apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya apa? Kita sedang belajar
Oke, kita sedang belajar sekarang. Berarti we are studying now. Nah, oke, sekarang udah, atau we are studying together now. Nah, udah paham ya sekarang ya untuk penggunaan. Jangan sampai kita salah gitu. Sekarang udah nggak ada salah-salah lagi kalau membahasa Inggris kan ya. Yang simple-simple seperti ini. Itu tadi tenses yang sudah kita pelajari sudah dua ya. Present tense, kemudian present continuous tense. Sebenarnya kita nggak perlu ngapalin nama-nama tensesnya. Dia present tense atau present continuous tense. Sebenarnya nggak perlu. Yang penting hafalnya itu adalah, oh sekarang masa sekarang nih, jadi saya harus menggunakan verb yang gimana dalam menyusun kalimat. Oh sekarang sedang berlangsung nih, jadi saya harus nyusunnya kayak gimana rumusnya. Itu aja yang dihafalin. Jadi kalau nama-namanya present continuous tense, present apa, nggak hafal nggak apa-apa. Yang penting penggunaannya aja tahu. Oke, yang ketiga, simple past tense. Nah, tadi kita sudah belajar present continuous tense dan juga present tense, yang mana itu membicarakan kejadian pertama, kejadian yang merupakan kejadian sekarang ya, dan merupakan habit. Tapi kalau yang continuous tense itu sedang berlangsung, lebih spesifik dia sedang berlangsung. Nah, kalau simple past tense untuk apa? Kalau simple past tense itu untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi di masa lampau. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau masa lampau itu dia menggunakan verb 3. Dia menggunakan verb 3. Nah, contohnya adalah the party started at 10 a.m. Pesta dimulai jam 10 pagi. Nah, itu adalah contoh dari simple past tense. Nah, signalnya adalah misalnya apa? Contohnya signals yang menyatakan masa lampau apa contohnya? Yesterday, ya kan? Kemudian 2 days ago. Kemudian apa lagi? A week ago, ya, yang ada ago-nya itu. Kemudian last previous week, kemudian last week, and many more. Itu adalah contoh dari signals dari simple past tense adalah itu. Nah, contohnya di sini adalah the party started at 10 a.m. Nah, the party itu adalah subjek, kemudian started adalah verb 2. Bentuk awalnya apa? Kalau started bentuk awalnya adalah start. Kemudian karena dia regular, maka dia ditambahin ed, jadi dia started. Contoh lainnya adalah Ana apa ya? Ana took apa ya? Ana took his laptop yesterday.
Nah, contoh kalimatnya adalah Anna took his laptop yesterday. Anna mengambil laptopnya kemarin. Aduh, salah-salah. Nanti bingung kan? Contohnya adalah Anna took her laptop yesterday. Anna mengambil laptopnya kemarin. Nah, Anna itu subjek. Kalau took itu dia bentuk kedua dari, ada yang tahu? Took mengambil took itu bentuk kedua dari take. Bentuk pertamanya adalah take, mengambil. Her laptopnya kemarin. Jadi dia yang pertama adalah subjek, kemudian yang kedua adalah verb to, kemarin. Karena di sini ada kata-kata kemarin. Berbeda kalau misalnya dia tidak ada keterangannya. Jadi kita hanya Anna take her laptop, bukan Anna took her laptop. Tapi karena dia ada keterangan yesterday, kejadiannya itu terjadi di masa lampau, maka membutuhkan yang namanya verb to, kata kerja bentuk kedua. Kemudian contoh lagi adalah nah, contohnya adalah she was in campus 2 days ago. Nah, ini juga in campus bukan verb ya. Ya, jadi dia selain verb. Jadi keterangan tempat ya. Kemudian karena dia bukan verb, jadi dia membutuhkan yang namanya to be. Lah karena lampau, maka to be-nya juga dibentuk to be dijadikan jadi bentuk kedua, jadi was. Nah, kalau misalnya ada yang bisa ambil contoh lagi? I am bought handphone last week. Oke. Nah, ada yang bisa, nah ini Mbak Naisha memberi contoh I am bought handphone last week. Ada yang bisa, ini kalimat ini hampir benar, maksudnya Mbak Naisha adalah terjadi di masa yang lampau gitu kan, ini dia ada last week. Kemudian buy. Nah sekarang, nah ini juga berusaha untuk benar karena bentuk kedua dari buy. Bentuk kedua dari buy itu bukan bought ya, tapi tidak semua, dia bentuknya dia adalah irregular. Dia bukan bought tapi bought. Bought, bentuk kedua dari bought. Nah, karena buy di sini perlu diperhatikan lagi nih, kemarin kan sudah saya ajari kan. Bought itu adalah bentuk kata kerja. Ya, kata kerja. Jadi dia tidak membutuhkan yang namanya to be. Oke. Jadi I bought handphone last week. Oke. Nah, ini kemarin nih saya penting banget nih. Kemarin saya pelajari tentang to be, makanya kan. Jadi kalau kalimat kapan menggunakan to be dan kapan menggunakan enggak ya, harus diperhatikan ya ketika membuat kalimat ya. Coba kalau mau membuat kalimat kita lebih hati-hati. Pakai to be enggak itu kira-kira, oke? Kemudian di sini the plane landed, mendarat
The plane landed an hour ago. Jadi dia mendarat sejam yang lalu. Oke, benar ya. Kemudian Anto and Ari played football yesterday. Nah, ini juga benar. Anto dan Ari played football yesterday. Oke. Nah, tadi Mbak Naisha, coba Mbak Naisha bikin kalimat baru lagi Mbak Naisha. Halo Mbak Naisha. Nah, misalnya ada kata kalimat kayak gini nih. They were smart. They were nice students. Okay. They were nice students. Mereka adalah murid-murid yang nice gitu kan. Mereka adalah murid-murid yang nice. Namun karena dia di sini ada were, nah nice-nya itu di masa lampau gitu. Nice-nya di masa lampau. Nggak tahu sekarang dia masih nice atau enggak. Ini menyatakan masa lampau. Kalau were itu bentuk pertama dari are. Jadi kalau to be itu ya, kalau am itu dia jadi were lampaunya, kemudian kalau is itu dia jadi was, kemudian kalau are dia jadi were, am dia jadi was. Oke, am dia jadi was, kemudian is jadi was, kemudian kalau are dia jadi were. They were nice students. Nah, dia itu nice students tapi di masa lampau, nggak tahu sekarang dia masih nice atau enggak. Nah, kita bisa mengindikasikan kalimat dari kita bisa mengindikasikan suatu kalimat itu terjadinya kapan dengan melihat to be-nya. Seperti itu ya. Nah, ini ada Mbak Nana Mistika, Mbak Karisma nih, Mbak Naisha. Gimana Mbak Naisha? Ini Mbak Naisha bikin kalimat lagi. Halo? Mana nih Mbak Naisha nih? Kalau bahasa Inggrisnya ini apa? Saya apa ya? Saya berlari kemarin. Apa bahasa Inggrisnya? Saya lari kemarin. Apa bahasa Inggrisnya? Ada yang tahu nggak? Saya lari kemarin.
Saya lari kemarin. Ayo, siapa yang benar? Siapa yang bisa? Nah, aduh. Oke, Mbak Naisha ya. Jawaban dari Mbak Naisha adalah I was running. Kemudian jawaban Mbak Karisma, I were running. Nah, coba kita lihat rumusnya. Jadi kita ketika membuat kalimat kita lihat rumusnya ya. Kalau simple past tense terjadi di masa lampau. Kalau tadi saya tanya, saya berlari kemarin gitu ya. Saya lari kemarin. Subject plus verb. Coba, subject. I sudah benar nih. Subjeknya I kan artinya saya nih. Kemudian di sini ada nggak dikatakan verb ing? Di sini ada nggak? Di sini verbnya verb berapa? Verb berapa? Verb to kan ya? Berarti jelas kalau running dia salah. Oke. Dia nggak ada ing-nya. Rumusnya nggak ada ing-nya, tapi dia verb to. Oke, dia verb to. Nah, sekarang saya tanya, run itu lari ya. Lari itu bentuk kata apa? Kata kerja, kata sifat, kata benda, atau kata apa? Kalau run tadi. Nah, Mbak Karisma sudah menjawab kalau run itu verb. So, karena dia verb, jadi dia tidak membutuhkan yang namanya to be kan ya. Dia nggak butuh yang namanya to be kan ya. Dia juga nggak butuh yang namanya to be. Jadi kita directly ke bentuk kedua dari run. Bentuk kedua dari run, jadi kita ke verb to. Nah sekarang, bentuk kedua dari run itu apa? Halo? Nah Mbak Karisma menjawab run. Nah bentuk kedua dari run itu run. Tetap run. Bentuk kedua dari run adalah run. Jadi tadi ya, ketika kita mengecek itu ya, mengubah kata kerja, itu kita cari tahu. Biasanya ada tabelnya. Kata kerja apa itu bentuk keduanya apa, bentuk ketiganya apa. Dia termasuk regular atau irregular. Kalau regular, jadi dia bentuknya itu tambahin ed semua. Played, watch, kemudian apalagi studied gitu kan. Kemudian ada satu lagi tried, kemudian and many more, banyak contohnya. Nah, tapi ada yang irregular. Contohnya adalah irregular itu tidak beraturan gitu. Gantinya dia tidak beraturan. Contohnya adalah I eat. Itu bukan jadi I eat lagi kalau dia past tense, tapi I ate. Jadi awalnya dia eat ya. Eat tulisannya jadi at gitu kan. Kemudian I go. Kalau dia past tense bukan I go tapi I went. Halo? Ini Mbak Naisha jelas nggak? Kemudian kalau misalnya contohnya I run. Dia bentuk keduanya kebetulan run itu bentuk keduanya bukan RAN tapi tetap di sini. I run. Run. Jadi run itu bentuk pertamanya ya juga
run, dia bentuk duanya run, dan bentuk ketiganya juga dia run. Nah, kita harus perhatikan dia termasuk regular atau irregular. Nah, kemudian kalau misalnya, Miss, kok susah banget sih, Miss, dia termasuk irregular atau regular, kita gimana cara mendistinguish gitu, gimana caranya kita nyari tahu itu run, dia termasuk regular atau irregular gitu kan. Nah, kalau pertanyaannya kayak gitu, nah itu sudah sudah aturan dari sana. Tidak, entah itu dia masuk ke dalam irregular atau regular, kita harus menghafalkan. Memang ada kata-kata yang dia masuk regular dan masuk dengan irregular. Jadi ya dengan menghafalkan, oh kalau dia play, oh dia termasuk regular, jadi dia played. Oh kalau run, dia irregular, bentuknya itu run. Kalau saya biasanya ngapalannya, oh berarti played. Kalau run berarti run. Saya hanya menghafalkan yang bentuk-bentuk tidak beraturan, yang irregular, misalnya kayak run, kemudian ate, eaten, kemudian go, went, gone. Jadi hafalkan saja yang irregular, yang dia tidak berubah, yang berubah ya. Yang berubah, irregular, berubahnya itu tidak beraturan. Nah tadi ketika kita sudah belajar tentang simple past tense, kemudian simple continuous tense dan simple present tense gitu kan. Nah, ini kan sudah saya buatkan rumus di sini. Jadi kita nggak usah bingung. Kalau present tense gimana sih cara bikinnya yang benar? Kita lihat aja rumusnya. Oh, rumusnya cuma subject plus verb 1. Jadi kita nggak usah mikir-mikir. Ketika suruh bikin kalimat simple present tense yang terjadi saat ini gitu kan. Jangan I am studying. Oh, di sini rumusnya cuma subject plus verb 1 kok. Jadi jangan I am eating, karena rumusnya subject verb 1 jadi I eat. Gampang kan? Kita tinggal lihat rumusnya. Misalnya adik saya pergi ke sekolah. Jadi my brother goes, bukan my brother going gitu kan. Tidak ada rumusnya di sini. Kita cukup terpacu pada rumus ini aja, subject verb 1 itu kalau present tense. Kemudian kalau present continuous tense, rumusnya gimana? Rumusnya di sini ada to be-nya, kemudian dia verb ing. Jadi semua kalimat di sini harus ada verb ing-nya. Gimana sih rumusnya? Cara bikin kalimatnya kita tinggal lihat rumusnya. Kita pokoknya semuanya lihat rumusnya. Seperti ini juga tadi. Loh, di sini rumusnya nggak ada loh verb ing. Ya berarti kita jangan bikin verb ing, kita lihat rumusnya. Subject plus verb to. Verb to-nya apa bentuknya gitu kan. Nah, ini ya, to be itu juga merupakan verb ya teman-teman. Jadi to be itu juga merupakan verb tapi verb to be namanya, verb to be, sama verb yang common verb sama verb to be. Nah, kalau verb to be itu dipakainya tadi ketemu kata-kata selain verb. Misalnya ketemu kata benda, ketemu kata sifat, dan apa sih istilah yang kemarin kok saya lupa. Intinya kata keterangan gitulah. Misalnya contoh in campus, gitu dia menggunakan to be, kata kerja to be. Nah, to be-nya itu kalau misalnya di past tense, dia juga dirubah, gitu kan. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau am dia jadi was, kalau is jadi was juga, kalau are dia jadi were. Gitu. Oke, kayaknya nih udah paham ya kalau simple past tense ya. Kita apalin rumusnya aja. Jadi kita jangan terpacu aneh-aneh, mikir yang aneh-aneh. Kita lihat aja rumusnya gitu kan. Kita lihat aja rumusnya. Itu tadi 3 grammar dasar yang sudah kita pelajari. Sekarang yang keempat. Ini yang terakhir. Ini kita pelajari malam ini. Saya mengajarkan basic grammar 2 pertemuan aja. Nanti pertemuan selanjutnya kita masuk lanjut materi, oke? Simple future tense. Apa sih fungsi dari simple future tense? Fungsinya adalah untuk menyatakan bahwa suatu aksi terjadi di masa depan. Di masa yang akan datang. Secara spontan dan terencana, oke? Secara spontan atau terencana. Jadi contohnya adalah di sini I will
win the game. Saya akan memenangkan permainan tersebut. Will, jadi kita rumusnya dilihat dari subject, will, kemudian bare infinitive. Kemudian subject, ini nggak usah saya ajarkan dulu nih ya. Kita belajar tentang yang penggunaan will aja lah yang gampang. Yang artinya itu akan. Saya akan memenangkan pertandingan. Contohnya adalah ya yang akan datang, signalsnya adalah besok, tomorrow. Kemudian next week, karena yang akan datang berarti next week. Kemudian in the future. Nah, karena saya tidak mau mengajarkan yang susah-susah ya, saya hanya mengajarkan yang basic-basic aja. Jadi saya ini cuma mengambil contoh yang will aja. Pernah nggak dengar kata yang kayak gini nih, I'm going to get married next year misalnya, I'm going to get married next year. Itu juga artinya saya akan. Tapi oke, kita belajar yang simple aja lah, yang I will aja. Kalau am kemudian going to, kayaknya kita belajar yang simple aja dulu ya. Saya mau ngajarin yang ini aja, yang gampang aja. I will. You will win the game. Kamu akan menang pertandingan, memenangkan permainan tersebut. Nah, di sini rumusnya nih ya, yang kita perhatikan adalah subject, will, kemudian bare infinitive. Nah, contohnya lain misalnya you and I will come to the class to the class. Nah, misalnya kamu dan aku akan datang ke kelas gitu ya. Berarti di sini you and will itu dia termasuk subject. Kemudian karena dia future tense, ada will-nya di sini. Artinya tuh akan. Nah, di sini verb-nya apa gitu yang perlu diperhatikan di sini adalah bare infinitive, atau di sini kita ganti dengan verb 1. Jadi kata kerja bentuk pertama. Kemudian misalnya Anna will go to the market misalnya. Kemudian ada lagi misalnya they will study. Jadi dia verb-nya di sini verb 1 semua. Di sini bare infinitive, di sini verb 1. Jadi seperti pada present tadi. Kalau future tense gampang ya. Jadi jangan sampai kok I will study misalnya. Kemudian I will eat atau I will when misalnya. Nah, itu dia salah ya. Jadi kalau will itu harus diikuti dengan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Lah gimana kalau bahasa Inggrisnya aku akan di sana besok, apa bahasa Inggrisnya? Ada yang tahu nggak bahasa Inggrisnya aku akan di sana besok?
Nah, bahasa Inggrisnya ini gampang. Bisa kok buktinya nih Mbak Nesha nih ya. Aku akan di sana besok. I will be there tomorrow. Nah, karena di sini ini ya, there itu dia keterangan tempat ya. Keterangan tempat ya there. Jadi dia butuh be. Kemudian apa bahasa Inggrisnya? Intinya kalau misalnya dia tidak bertemu dengan verb, jadi dia ada be-nya. Ada be-nya. Di sini sebagai ada to be-nya. Bentuknya adalah semuanya be. I will be apa? Misalnya I will be a doctor. I will be a nurse. I will be a teacher. Kemudian I will be happy. Ya intinya kalau dia tidak I will, kalau dia tidak bertemu dengan verb, jadi dia membutuhkan yang namanya be. Apa bahasa Inggrisnya? Aku akan uh, aku akan apa ya? Aku akan marah apa? Bahasa Inggrisnya. Atau aku akan sedih. Apa bahasa Inggrisnya? Oke, Mbak Mary, Mbak Naisha. Oke. Nah, ini aku akan marah. I will angry. Jawaban dari Mbak Mary. Jawaban dari Mbak siapa tadi? Jawaban dari Mbak Naisha. I will angry. Nah, kira-kira ini benar nggak? Angry. Angry. Itu bentuk kata apa? Bentuk kata sifat, kata kerja, kata benda, atau kata apa tuh angry? Kata sifat. Oke. Berarti kalau kata sifat, butuh to be nggak kira-kira? Butuh yang namanya tuh butuh yang namanya to be kan ya. Berarti bukan I will angry, tapi I will be angry. I will be mad. Ya. Kemudian aku akan sedih, sama juga berarti I will be sad. Jangan sampai nggak ada be-nya. Kenapa? Karena dia di sini adalah kata sifat. Oke. Kemudian apa bahasa Inggrisnya? Aku akan menjadi seorang penyanyi. Aku akan menjadi seorang penyanyi. Apa bahasa Inggrisnya? Nah, oke. Jawaban Mbak Mary tepat sekali. I will be a singer. I will be a singer. Oke, Mbak Karisma juga udah benar. Jadi intinya penggunaan to be itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu ada hubungannya terus di pelajaran-pelajaran selanjutnya. Jadi kapan kita menggunakan to be atau enggak. Intinya kalau misalnya verb, ya, kata kerja itu tidak membutuhkan to be kalau pada simple gitu, kalimat yang simple. Jadi dia tidak membutuhkan yang namanya to be, tapi itu untuk semua, ada baik itu yang ada will-nya atau tidak ada. Itu
Kalau misalnya verb dia tidak membutuhkan to be, tapi selain verb, baik itu adjective, kemudian noun atau bentuk atau keterangan gitu ya, dia membutuhkan yang namanya to be. Seperti kalau angry. Angry kalau misalnya future-nya kan jadi I will be angry. Ya, kalau dia present ya kan I am angry, ya kan? Dia sama-sama membutuhkan yang namanya to be. To be-nya di sini be, kemudian am gitu kan. I am. Kemudian I will be sad. Kalau dia present kan butuhnya I am sad. Ya enggak? Dia tetap ada to be-nya. Kemudian I will be a singer. Kalau dia present berarti I am a singer, kan? Dia tetap butuh to be. Berbeda dengan you and I will come. Dia tidak membutuhkan to be, bukan you and I will become. Bukan will become atau you and I become, kan bukan. Jadi ketika dia verb, dia tidak membutuhkan yang namanya to be. Nah ini ada pengecualian untuk Mbak yang dikatakan Mbak Karisma. Tapi kalau continuous, nah pengecualian untuk continuous. Ada pengecualian yang lain, Mbak. Salah satunya adalah continuous, sedang berlangsung. Nah, kalau sedang berlangsung itu karena dia verb-nya itu verb ing. Nah, ini Mbak Karisma ya, pertanyaannya bagus nih. Oke, pertanyaan Mbak Karisma adalah seperti ini ya. Ada beberapa pengecualian. Salah satu pengecualiannya adalah ini. Tapi kalau continuous S plus to be plus verb ing ya, Miss. Nah, iya benar. Kalau continuous ya, dia be plus verb ing be plus verb ing. Kenapa di sini kok ada to be-nya gitu kan? Di sini harus digarisbawahi, di sini harus digarisbawahi karena di sini verb-nya itu bukan bare infinitive tapi dia verb ing. Bukan verb bentuk pertama. Jadi dia bukan bare infinitive tapi dia verb ing. Bukan verb biasa di sini. Jadi dia menggunakan be di sini. Bukan sedang berlalu ya Mbak Karisma, tapi sedang berlangsung. Nah, ini adalah salah satu contoh pengecualian dari penggunaan to be kalau ketemu dengan verb. Tapi sebenarnya kita nggak usah bingung gitu, karena di sini verbnya bukan verb yang asli, bukan verb yang bare gitu kan. Jadi di sini verbnya adalah verb ing, jadi tidak masuk dalam rumus gitu, tidak masuk dalam rumus kita. Oke, tapi pertanyaan Mbak Karisma ini bagus ya. Tapi kenapa? Karena ini ketemu sama verb kok Miss, tapi kok di sini ada be-nya gitu kan. Nah, harus diingat karena di sini verbnya bukan verb yang bare infinitive, tapi di sini verb ing. Jadi tidak masuk rumus ya. Ya, kalau continuous seperti itu. Nah, kira-kira gimana? Sudah ada sedikit gambaran ya tentang grammar ya. Nah, ini yang perlu saya tekankan kembali nih ya, Jadi, kita sudah belajar bahasa Inggris nih ya, jadi diminimalisir sekecil mungkin ketika kita menggunakan kalimat itu diperhatikan kapan sih kita menggunakan to be dan tidak gitu. Karena disitulah precise-nya yang kita kadang bisa dikatakan bisa atau tidak bahasa Inggris itu di situ gitu. Dari sisi situnya dulu, dari penggunaan to be. Jadi dia orang itu bisa nggak bahasa Inggris? Nah, itu diperhatikan to be-nya. Bukan I am, bukan saya ini ya, bukan I hear gitu, tapi I am here. Nah, kalau dia tahu bahasa Inggris dan dia ingat, dia nggak akan mengatakan hi I hear, bukan, tapi I am here. Jadi kapan menggunakan to be dan kapan tidak menggunakan to be. Bukan I said gitu, tapi I am sad. Jadi kapan menggunakan to be dan kapan tidak menggunakan to be. Nah, itu mulai dari sekarang dibiasakan. Ya, dibiasakan kapan menggunakan to be dan kapan tidak menggunakan to be.
Nah, itu memang saya yakin kok semuanya itu sebenarnya sudah tahu, tapi untuk membiasakannya itulah. Kadang saya juga sendiri seperti itu. Oh, ini pakainya to be nggak ya? Ini atau ini pakai verb yang biasa ya? Nah, itu yang harus diperhatikan, oke? Nah, ini Mbak Karisma kasih PR, Miss, biar nggak lupa. Oke, nanti tak kasih PR ya, yang berhubungan dengan to be ya. Sebenarnya ini sekali lagi, ini tidak ada materi dalam silabus kita, ini nggak ada. Tapi saya tuh suka gemes gitu kalau misalnya masih ada yang salah gitu untuk yang ini. Karena ini basic sekali gitu, ini sangat basic. Penggunaan to be itu sangat basic. Jadi jangan sampai lah kita salah. Diusahakan kita benar-benar kita nggak salah gitu untuk menggunakan to be, karena ini benar-benar basic gitu. Kalau kita udah tahu yang lain-lain tapi kita nggak tahu ini tuh lucu, karena ini benar-benar basic gitu dalam bahasa Inggris. Pertama adalah to be dulu. Oke. Dalam membuat kalimat ini sama seperti Mbak Karisma ya. Mungkin orang tahu kalau artinya itu, tapi sebenarnya itu tidak benar kalimatnya gitu kan. Nah, kita mulai sekarang, oh kita sudah tahu kalimatnya dan kita membuat kalimat yang benar gitu dalam bahasa Inggris. Nah, Mbak Karisma, iya dari dulu ini yang membuat saya bingung. Nah, tapi sekarang udah nggak bingung ya Mbak Karisma ya, sudah mendapatkan pencerahan ya. Oke, sudah mendapatkan pencerahan lumayan antara penggunaan to be dan beberapa grammar yang simple. Kalau grammar itu sebenarnya ada 16, tapi saya nggak akan menerangkan semua, nanti pusing nanti malahan. Nanti dipelajari sendiri aja yang aneh-aneh. Boleh dipelajari sendiri yang 16 grammar itu, kalau ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan ke saya. Tapi yang saya kasih tahu ini 4 ini aja. Simple present, kemudian continuous tense ya. Kemudian ada future tense dan past tense ya tadi. Nah, kenapa kok ini penting ya lah? Karena kita sekarang tinggal di negeri orang dan sometimes kalau saya sendiri bahasa Cina saya itu nggak bagus gitu. Jadi saya ngomongnya pakai bahasa Inggris. Nah, saatnya kita meningkatkan bahasa Inggris kita gitu. Karena kita bisa praktek kan, di sini banyak yang bisa bahasa Inggris kan, berbeda dengan ketika di Indonesia. Kita sudah bisa merasakan kalau bahasa Inggris itu penting gitu kan. Nah, kita bisa praktek di sini, sekalian belajar dan juga bisa praktek. Oke, gitu aja dulu ya pelajaran kita hari ini mengenai basic grammar. Sebenarnya saya mau mengajari satu lagi nih, tapi kayaknya nggak cukup waktunya. Ini pronoun, kata ganti. Jadi kalau I, you, he, she, it, we, you, they, kemudian itu kalau posesif jadinya seperti apa? Sebenarnya saya pengen ngajarin nih. Mungkin next week aja lah, ini kayaknya nggak perlu waktu yang panjang untuk mengajari ini, pronoun ini ya. Jadi sebelum masuk materi, besok saya ajarin kata ganti ini. Pronoun atau kata ganti. Pertemuan yang akan datang aja, oke? Nah, ini. Setiap pelajaran bahasa Inggris itu yang masuk mesti banyak. Lebih dari 3. Tapi kalau pelajaran ekonomi sama pelajaran sosiologi itu saya suka stres sendiri. Yang berangkat 1, 2, gimana nih enaknya? Mau saya ganti pelajaran bahasa Inggris semua? Kok iya malahan. Ya gimana ya Mbak ya, emang ya. Kalau dulu sosiologi ada kelasnya nggak sih? Kelas mandiri atau ada kelasnya? Kelas mandiri atau ada kelasnya nggak di mana? Oh, ada kelasnya. Soalnya kalau sosiologi saya juga bingung gitu gimana caranya biar membuat kelas itu nggak ngebosenin gitu. Kalau sosiologi pasti ngantuk Miss, Mbak Mary bilang lah, saya yang ngajar aja ngantuk Mbak. Kalau nggak nanti pas sosiologi besok saya bikin game aja ya. Kalau saya nerangin gitu kayaknya ngantuk juga. Saya juga yang nerangin tuh ngantuk. Tapi ya gimana? Sosiologi nanti diganti bahasa Inggris Miss, nggak bisa. Nanti saya dimarahin sama kepala sekolahnya toh ya. Jamnya dikurangin ya, harusnya jangan 3 jam ya.
Iya, nggak apa-apa Mbak Karisma bilang sama Pak Budi gitu, nggak apa-apa. Jadi nanti biar sosiologi ini ya dibaca sendiri gitu. Saya nanti ngasih soalnya kemudian dibaca gitu kan, bisa dibaca sendiri ya. Kalau sosiologi ya ada textbooknya. Kalau bahasa Inggris perlu diterangkan gitu kan. Nah, oke gitu aja ya diskusi kita hari ini. Terima kasih atas pertemuannya, terima kasih atas kedatangannya di jam bahasa Inggris. Nah, sebenarnya kalau kan ada kita punya kelas satu lagi nih ekonomi. Anu ya, apa kalau kelas ekonomi juga datang ya? Soalnya kalau kelas ekonomi tuh apa? Kalau kita nggak berangkat di pertemuan yang sekarang gitu ya, kemudian kita berangkat di pertemuan besoknya tuh bingung. Harus datang di setiap pertemuan. Kalau kelas ekonomi dan itu cuma 2 jam gitu. Kalau sosiologi, kalau sosiologi mungkin kalau nggak datang gitu ya, bisa baca sendiri. Tapi kalau ekonomi itu harus datang ya. Ya oke, segitu aja lah pokoknya ya. Oke, kita tutup pelajaran malam ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari malam ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak salah-salah, dan sampai istirahat, sampai bertemu besok. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.